Baik, izin masuk, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Baik, Bapak Ibu, izin kami mulai untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, hari ini dari tim PKKI ITERA akan menyampaikan beberapa hal terkait program intensif kekayaan intelektual KI berdampak tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, mungkin untuk memulai acara, mari kita bersama dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Bapak Handoyo. Kepada Bapak Handoyo, kami persilakan. Baik, masuk suaranya? Oke, Masuk, Pak. masuk ya. Oke, Iya, Pak, salam. masuk, Pak. Siap. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Ibu, ini baru 13 partisipan. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi, sekilas sebagai pengantar, jadi latar belakang kalau kita lihat dari pemberian insentif KI tahun ini itu intinya adalah sebagai bentuk apresiasi kepada dosen seluruh Indonesia, utamanya dosen kita, dosen ITERA yang telah berkarya dan berinovasi sehingga bisa menghasilkan paten granted, baik yang sederhana maupun paten biasa, yang itu punya dampak. Jadi sesuai dengan temanya, KI berdampak, jadi itu diharapkan nanti tentu silahkan dibuka seluas-luasnya untuk seluruh dosen ITERA yang telah memiliki syarat dan ketentuan yang memenuhi untuk mendaftar. Masalah nanti itu nanti diterima atau tidak itu tentu penilaian eh, secara pusat nasional seperti itu. Cuman sedikit ada yang perlu disampaikan ini mungkin bagi yang sudah pernah dapat insentif paten sebelumnya, mungkin ya kemungkinan akan tereliminasi oleh sistem karena memang ini diperuntukkan oleh dosen-dosen yang belum memperoleh insentif di tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin ada beda ya nominalnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya sekian, tahun ini sekitar ya 10 atau 15 juta per judul, namun kita semestinya tidak melihat itunya ya, tapi kita melihat sebagai ternyata kementerian juga memiliki apa, perhatian kepada dosen-dosen yang telah berkarya. Saya sih yakin tidak banyak ya dosen yang punya kesadaran untuk menulis paten. Oleh karena itu, silakan nanti difasilitasi oleh tim untuk bisa mendaftar dan dimanfaatkan waktu yang tersisa karena kalau belum ada perpanjangan ini mungkin sampai 16 Juli ya. 16 Juli itu pendaftaran sambil berharap siapa tahu nanti ada perpanjangan namun kita kejar sebelum 16 Juli supaya tidak terjadi something. Nah, mudah-mudahan nanti sosialisasinya bisa berjalan dengan baik dan bisa dimengerti oleh seluruh eh, dosen yang antusias atau dosen yang berminat untuk mengapply insentif ini. Dan juga saya juga menyampaikan tidak hanya yang KI, nanti akan ada beberapa sebenarnya insentif yang diluncurkan oleh kementerian. Sekiranya Bapak Ibu dosen punya peluang, silakan di-apply. Seperti itu. Kita intinya tidak, tidak ada seleksi yang internal dan seterusnya kita langsung saja karena ini yang memberi hibah adalah pusat seperti itu. Terakhir mungkin ucapan terima kasih kepada Pusat Kekayaan Intelektual yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Handoyo yang telah menyampaikan sambutan sebagai pengantar pada sosialisasi siang ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada
Kepala Pusat Kelola Karya Intelektual ITERA, yakni Ibu Tantri Liris Nareswari SVM untuk menyampaikan materi sosialisasinya. Pada Ibu Tantri Liris, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Bu. Saya screen untuk pada siang hari. Sebelumnya, ini memang program yang eh, baru ada di bulan Juli ini ya. Kita juga sebenarnya cukup eh, senang gitu ya, walaupun agak sedikit kaget ya, karena memang apa namanya deadline-nya adalah ternyata tanggal 16 Juli seperti itu, dan itu sangat mepet. Eh, Kami juga berharap adanya apa namanya, mudah-mudahan ada pemunduran gitu ya dari eh, Kemendikbudristek seperti itu. Namun mungkin untuk Bapak Ibu yang apa namanya bisa untuk mendaftarkannya dalam waktu ini, eh, kami akan sangat fasilitasi seperti itu. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan untuk materi sosialisasi program insentif kekayaan intelektual berdampak pada tahun 2025 ini. Latar belakang dari program ini adalah yaitu untuk inovasi dan perlindungan sebagai tujuan penelitian, kemudian kontribusi terhadap world class university, kemudian peran strategis perguruan tinggi dan IKU 5. Selain itu juga untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dari kekayaan intelektual. Kemudian deskripsi program ini adalah pemberian insentif bagi dosen yang telah mencapai kinerja dan luaran penelitian dan pengabdian masyarakat secara baik dan inovatif. Kemudian jenis luaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan diberi insentif ini adalah berupa KI, berupa paten dan paten sederhana yang granted, itu yang pertama. Atau yang kedua yaitu paten yang digunakan masyarakat atau di industri. Atau yang ketiga yaitu kekayaan intelektual non paten. Jadi bisa hak cipta, desain industri, indikasi geografis, atau merek gitu ya, yang berdampak tinggi berupa cipta merek, desain industri, DTLST, dan perlindungan varietas tanaman yang telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan identitas produk dan daya saing nasional. Sehingga tujuan program ini mungkin mirip seperti tujuan program PKKI pada tahun lalu, yaitu pemberian insentif untuk paten granted. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan produktivitas dosen dan menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bernilai KI, kemudian memberikan apresiasi dan penghargaan kepada dosen yang telah berhasil memperoleh dan memanfaatkan kekayaan intelektual, baik bersifat paten maupun non-paten, kemudian memperkuat kontribusi hasil riset perguruan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing nasional, serta penguatan identitas dan nilai tambah produk inovatif Indonesia, kemudian meningkatkan pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset yang dilindungi melalui sistem kekayaan intelektual oleh masyarakat, industri, dan sektor publik lainnya. Untuk program ini ada 3 skema, yaitu skema insentif patent granted, yaitu untuk paten dan paten sederhana yang sudah granted. Kemudian ada skema insentif paten yang digunakan masyarakat ataupun industri. Kemudian skema insentif KI non-paten yang berdampak tinggi. Nah, untuk yang skema pertama ini harus sudah granted. Sedangkan untuk skema kedua ini boleh terdaftar saja, namun harus ada surat keterangan lain yang kemudian akan ditandatangani oleh industri.
Kemudian untuk yang skema ketiga ini skema non paten, yaitu bisa mungkin Bapak Ibu sudah mendaftarkan hak ciptanya atau sudah mendaftarkan merek, desain industri, DTLST dan perlindungan varietas tanaman. Kemudian ternyata itu berdampak tinggi untuk ekonomi ataupun penguatan identitas produk serta daya saing nasional. Kemudian persyaratan insentif paten granted, yaitu dosen di lingkungan Kemdikti-Saintek berstatus aktif dan terdaftar pada PDDikti ketika mengajukan usulan. Kemudian jika KI yang diusulkan merupakan karya tim atau kelompok, maka hanya dapat diajukan oleh satu orang inventor. Kemudian memiliki sertifikat paten diberi yang granted yang kepemilikannya telah diserah terimakan ke institusi pengusul. Jadi kalau yang sudah granted itu pastinya harus kepemilikannya adalah ITERA. Jadi tidak boleh untuk kepemilikan pribadi. Kemudian masa perlindungan paten atau paten sederhana minimum 1 tahun terakhir dan paten atau paten sederhana yang diusulkan belum pernah menerima insentif sejenis dari Kemdikti-Saintek dan instansi pengusul yang kemudian akan dibuktikan oleh lampiran 2. Nah, untuk yang poin D ini sudah saya tanyakan ke Kemdikti-Saintek pada saat sosialisasi dan apabila Bapak Ibu mendapatkan insentif seperti lomba paten ataukah insentif PDPP yang selalu ada setiap tahun ataukah mendapatkan insentif Uber KI itu masih bisa diajukan untuk program ini. Namun, apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan insentif untuk paten granted yang tahun lalu mungkin ada cukup banyak yang mendapatkan, nah itu tidak bisa diajukan untuk yang skema insentif paten granted. Namun, bisa diajukan pada skema insentif paten yang digunakan masyarakat atau industri dan insentif KI non paten seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, saya harapkan bagi yang tahun lalu sudah mendapatkan Pak insentif paten granted dilanjutkan untuk skema yang bisa digunakan untuk masyarakat seperti itu. Atau kalau misalnya belum granted pun bisa dimasukkan ke skema insentif paten yang digunakan masyarakat ataupun industri. Kemudian ini adalah persyaratan paten atau paten sederhana dengan status diberi granted yang belum digunakan masyarakat. Oh ini sudah, sorry. Kemudian untuk persyaratan insentif KI non-paten yang berdampak tinggi, ini sama dosen di lingkungan Kemdikti-Saintek yang berstatus aktif dan terdaftar pada PD Dikti ketika mengajukan usulan. Kemudian jika KI yang diusulkan merupakan karya tim atau kelompok, maka hanya dapat diajukan oleh satu inventor saja. Kemudian KI non-paten ini bisa berupa hak cipta, desain industri, merek, DTLST, varietas tanaman yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, baik komersial atau industri atau non-komersial, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama, pemanfaatan atau lisensi dari kekayaan intelektual. Kemudian masa pemanfaatan KI non-paten adalah minimum 1 tahun terakhir. Jadi kalau sudah dipakai di tahun lalu itu masih bisa digunakan seperti itu. Kemudian KI non paten yang diusulkan belum pernah menerima insentif sejenis dari Kemdikti-Saintek. Nah, ini adalah besaran insentif dari program tersebut ya. Jadi insentif paten sederhana dan paten gitu ya. Untuk paten itu 15 juta dan paten sederhana 10 juta ya. Ini sepertinya insentif yang cukup besar ya. Kemudian insentif paten yang digunakan industri dan insentif KI non paten ini masing-masing 30 juta. Alur pengusulan yaitu yang pertama dosen mendaftarkan usulan secara online di website hilirisasi, kemudian ada seleksi usulan oleh
reviewer, kemudian bila lolos ada penetapan penerima insentif oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan. Kemudian penyaluran dana insentif dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan ke dosen penerima insentif dan ada laporan penggunaan dana oleh dosen penerima insentif. Berikut adalah lini masa untuk pelaksanaan program. Jadi ada pengumuman program, sepertinya pengumumannya minggu lalu ya Bapak Ibu. Kemudian sosialisasinya di hari Kamis lalu tanggal 10. Kemudian penerimaan proposal dari tanggal 4 sampai tanggal 16 seperti itu. Kemudian ada seleksi substansi ini juga bulan Juli. Pengumuman penerima ini bulan Agustus dan pelaporan penerimaan dana ini Agustus sampai September. Berikut adalah aspek penilaian insentif, yaitu keterbaruan karya itu 20%, kemudian potensi pemanfaatan oleh masyarakat itu 50%, dan kualitas original produk ini sekitar 30%. Ini sepertinya borangnya mirip dengan borang lomba paten yang kita miliki di internal. Kemudian ini untuk apa namanya borang untuk aspek penilaian insentif paten atau paten sederhana yang digunakan di masyarakat atau industri itu keterlibatan pengguna dalam paten itu 30%, kemudian rentang waktu penggunaan paten itu 25%, kemudian dampak sosial dan ekonomi itu 45%. Nah, karena dampak sosial dan ekonomi ini cukup besar Bapak Ibu, jadi saya sarankan untuk mungkin membuat seperti apa eh, perhitungan kelayakan untuk ekonomi dan sosialnya seperti itu. Kemudian aspek penilaian insentif KI non-paten yang berdampak tinggi, ini ada surat perjanjian kerjasama, ini 15%, kemudian skema royalti dan komersialisasi 30%, kemudian implementasi lapangan dan dampaknya, ini 45%, dan relevansi terhadap riset nasional dan SDGs, ini 10%. Berikut adalah format untuk persyaratan dari proposal. Jadi kalau yang skema pertama itu apa namanya tidak perlu untuk menandatangani surat belum menerima insentif sejenis yang ditandatangani, tapi untuk yang apa namanya digunakan oleh masyarakat begitu. Jadi nanti untuk format-format suratnya ini kita sudah masukkan ke dalam satu drive. Nanti kita akan bagikan drive-nya sehingga Bapak Ibu tinggal mendownload saja. Kemudian dokumen uraian, kemudian surat pernyataan pemanfaatan KI, ini hanya untuk yang skema 2 dan 3. Kemudian scan gabungan, ini untuk apa namanya skema 1 dan 3. Kemudian scan gabungan tapi untuk yang digunakan masyarakat dan sebagainya. Dan untuk video, ini perlu dibuktikan dengan link YouTube. Nah, kemudian tanda tangannya adalah pimpinan perusahaan pengguna atau minimal pada manajer bidang R&D atau terkait jika paten atau paten sederhana produk inovasi tersebut digunakan oleh masyarakat atau DUDI secara komersial. Dan pimpinan pemerintah setempat jika level Kades, Lurah, Camat jika paten atau paten sederhana atau produk inovasi tersebut digunakan oleh masyarakat setempat secara non-komersial. Jadi ini bisa dipilih Bapak Ibu untuk yang menandatangani apakah manajer di bidang R&D atau yang bagian terkait ataukah misalnya di bagian pemerintah yaitu di level Kades, Lurah atau Camat. Nah, ini adalah format lampiran-lampirannya yang sudah kita masukkan ke dalam link seperti itu. Kemudian ini izin mengirimkan untuk linknya.
Nah, selain itu juga untuk bila ingin meminta tanda tangan, mungkin nanti bisa ke Bu Rifka ya. Jadi bisa ke Bu Rifka di gedung TC di lantai 1. Berikut adalah kontaknya ya. Jadi mungkin bisa dicatat ketika akan meminta tanda tangan ya. Untuk tanda tangan sendiri itu nanti yang akan menandatangani adalah atas nama Pak Rektor yaitu Kepala LPMPP Bapak Hartono. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iris atas pemaparannya. Mungkin sebelum kita memasuki sesi materi, dimohon kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan melalui chat. Baik, kami akan buka untuk sesi pertanyaan, bisa melalui fitur chat ataupun Bapak Ibu langsung raise hand. Saya akan bacakan dulu dari Bapak Koko Friansa. Mengapa tidak boleh menggunakan nama pribadi untuk pemegang paten? Boleh Bu Liris dibantu untuk menjawab? Ya, baik. Untuk Bapak Koko, mungkin sebelumnya, eh, jadi kalau untuk pemegang paten, kalau di Undang-Undang Paten sendiri, Bapak, yang dapat menjadi pemegang paten itu adalah kalau eh, seseorang tersebut bekerja dengan menggunakan waktu di tempat kerja, kemudian menggunakan fasilitas kerja, kemudian mungkin apa namanya terlibat dengan industri gitu ya, tapi dengan menggunakan nama di mana dia tempat bekerja, berarti dia kan mengatasnamakan institusi, bukan mengatasnamakan pribadi, seperti itu dengan waktu di mana waktu jam kerja dia, maka kemudian eh, itu harus dijadikan pemegangnya adalah tempat dia bekerja. Itu dimanapun seperti itu, Bapak Koko. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, teman-teman Sivitas Akademika, baik dosen maupun mahasiswa, yang kemudian menggunakan waktu, kemudian menggunakan fasilitas yang ada di ITERA, kemudian menggunakan apa namanya nama dari ITERA, maka kemudian pemegangnya itu adalah Institut Teknologi Sumatera. Dan di institusi lain atau di universitas lain juga menerapkan hal yang sama. Oleh karena itu pada eh, apa namanya di persyaratan persyaratan eh, apa namanya insentif granted ini juga seperti itu ya. Maka kepemilikannya memang sudah diserah terimakan ke institusi. Nah, sebenarnya kalau yang memang sudah mendaftarkan kemarin itu memang sudah diserah terimakan. Jadi otomatis memang sudah eh, apa namanya pemegangnya memang dari ITERA seperti itu. Apakah menjawab Bapak Koko? Ya, artinya kalau misalkan mengerjakan di hari libur misalkan dan di luar fasilitas apakah menggunakan nama pribadi Sebenarnya itu atau ya sebenarnya itu kembali lagi ya Bapak. eh, Apakah memang benar-benar lepas dari institusi atau tidak begitu ya pun sebenarnya apakah kemudian kita walaupun tidak dalam apa namanya bila kita lepas dari institusi ini apakah kemudian kita bisa mendapatkan proyek tersebut atau tidak bila memang Bapak merasa kalau ini tidak menggunakan apapun dari ITERA seperti itu eh, ya silakan saja kalau memang tidak ingin mendaftarkan di ITERA seperti itu, Pak. Namun kembali lagi untuk yang diakui oleh program ini dan kemudian diakui untuk akreditasi itu adalah memang yang diserah terimakan ke institusi seperti itu. Dan kembali lagi sebenarnya walaupun diserahkan ke institusi, inventor pun masih bisa mendapat royalti yang cukup besar ya. Jadi
Kalau di Tera sendiri royaltinya adalah 70/30 untuk inventor berbanding untuk institusi. Dan itu paling besar se-Indonesia untuk perguruan tingginya. Karena biasanya kalau untuk UGM itu 50/50 atau IPB seperti itu. Dan ini kita paling besar 70/30 mengikuti dari ITB. Seperti itu, Pak. Oh ya, baik siap Bu. Iya, baik. Mungkin ada lagi Bu Iski. Ya, selanjutnya dari Ibu Nur Adliani, lembar pengesahan apakah ada dari tim KI ITERA? Iya, lembar pengesahan sendiri memang di formatnya sebenarnya belum ada ya. Kalau tadi saya tanya ke operatornya, lembar pengesahan itu di-generate dari sistem setelah mengisi identitas ketua pengusul dapat mencetak lembar pengesahan kemudian di-upload kembali, Bu. Jadi by system, Bu. Jadi tidak disiapkan dari print out seperti itu. Jadi harus generate by system, kemudian diisi identitas pengusul, kemudian baru dicetak lembar pengesahan, kemudian diupload kembali. Begitu Bu Nur? Lagi ya. Baik Bu Rizky. Mungkin ada lagi Bu? Halo, Bu Lirin, apakah Iya suara Bu. saya terdengar? Iya masuk Bu. Berarti nggak perlu tanda tangan lagi kalau udah di-generate seperti itu, atau masih perlu tanda tangan nanti setelah di itu? Saya belum Iya coba sih. Iya, ini kalau dari operator sih saya sendiri belum mencoba ya. Tapi kalau dari operator yang dari Dikti sih bilangnya lembar pengesahan di-generate dari sistem, kemudian setelah mengisi identitas pengusul dapat mencetak lembar pengesahan, kemudian diupload kembali. Sepertinya mungkin ada tanda tangan nanti Bu. Oh iya, mengingat soalnya waktunya itu kan deadline banget gitu ya. Cobalah saya isi dulu, nanti saya tanya lagi. Baik, terima Iya, kasih Bu Lirin. terima kasih Bu. Iya mungkin karena programnya memang sangat mepet ya, sosialisasi baru hari Kamis kemarin, kemudian panduan juga baru keluar ya. Saya sangat memaklumi dan memahami teman-teman ya. Eh, Namun karena memang cukup, menurut saya cukup bonafit ya programnya, maka dan mungkin belum banyak juga yang aware gitu ya dan apa insentifnya cukup tinggi juga sehingga kalau memang mau dikejar itu saya sangat kami tim sangat mengencourage seperti itu. Begitu Bu Rizky, apakah ada lagi? Baik, Ibu ada satu pertanyaan di kolom komentar, tapi sebelum itu mohon Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengisi presensi kehadiran yang dikirimkan di fitur chat ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Doni Nugroho. Mohon penjelasannya sekali lagi terkait yang pernah mendapatkan hadiah Lomba Paten ITERA tahun 2023 dan insentif paten tahun 2024. Apakah masih boleh mengirimkan patennya pada insentif KI untuk kali ini? Baik Pak. Jadi untuk yang bila mendapatkan insentifnya adalah insentif lomba, itu masih bisa ikut di skema pertama, kedua maupun skema pertama dan kedua, Pak. Itu kalau yang dapat hadiah lomba. Tetapi kalau sudah mendapat insentif paten granted, maka tidak bisa mengikuti skema pertama, namun masih bisa mengikuti skema yang kedua seperti itu. Karena kemarin kami sudah menanyakan Bapak untuk apa namanya lomba internal kita juga pada saat Zoom seperti itu dan memang apa dijelaskan seperti itu. Bila lomba atau insentifnya terkait penulisan, jadi lomba menulis paten, PDPP, atau Uber KI, itu masih bisa mengikuti skema pertama maupun skema kedua. Namun, bila eh, sudah mendapatkan insentif paten granted, maka hanya bisa mengikuti skema yang kedua. Seperti itu, Pak Doni, apakah sudah cukup jelas?
Baik, terima kasih Bu Liris. Eh, Berarti yang terkait lomba apa namanya lomba yang tahun 2023 itu sama tahun 2024 yang di ITERA itu eh, dianggapnya bukan insentif paten granted ya. Itu adalah lomba spesifikasi paten ya, seperti itu ya. Betul, Pak. Karena itu baru penulisan. Kalau insentif patent granted itu artinya insentif ketika sertifikatnya keluar begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Liris, Iya, sudah Pak. cukup jelas. Ditunggu untuk pengajuannya ya, Pak. Ya, insya Allah Bu. Ya, Terima siap. kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi, Bu Istri? Jadi Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan untuk memakai fitur chatnya atau bisa langsung raise hand. Oke, mungkin sudah cukup Ibu Liris. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru hadir, bergabung, dipersilakan untuk eh, mengikuti materi sosialisasi hari ini dari panduan dan format yang telah dikirimkan pada tautan berikut. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian acara pada hari ini. Eh, Sebelum itu mohon izin mengaktifkan kameranya terlebih dahulu Bapak Ibu untuk dokumentasi kegiatan. Baik, izin saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ditunggu untuk pendaftaran KI-nya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi tim PKKI yang ada di Instagram ataupun dosen-dosen yang dikenal. Atau bisa langsung juga ke gedung TC ITERA. Demikian Bapak Ibu, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Liris. Sudah